Itu kurang lebih kita diskusi. Saya berikan waktu terbentang luas untuk kita bisa bertukar pikiran. Saya perkenankan, jika ada yang bertanya langsung silahkan. Jika ada yang ingin tulis pakai kertas, maka silahkan. Saya pun tidak keberatan untuk menjawab dengan kertas. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua pertanyaan Ustadz. Silakan. Pertama terkait Al-Fatihah. Terkait surat Al-Fatihah. Oke. Saya ingin bertanya asbabul nuzulnya, kapan diturunkan, bagaimana ceritanya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di padang mahsyar nanti. Saya membaca beberapa buku bahwa kehidupan di padang mahsyar nanti itu ada yang mengatakan 30.000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Bagaimana nasib kita itu? Tadi sempat Ustadz kutip sedikit. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagi orang-orang mukmin khususnya yang ada di dunia ini, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, yang amannya bagaimana untuk menghadapi nanti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Fatihah. Saya berikan sedikit dulu informasi. Jadi ada dua jenis asbab di dalam fikih Islam. Kalau asbab itu terkait dengan turunnya ayat, sebab, asbab itu sebab. Jadi sebab itu bahasa Arab asalnya, diserap ke bahasa Indonesia menjadi sebab. Sebab turunnya Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Maksudnya asbabul wurud namanya. Misal, pernah dengar hadis tentang isbal? Isbal itu pakaian yang melebihi mata kaki. Nah, itu apa sebabnya Nabi berkata hadis itu? Sebabnya apa? Nah, sebab namanya asbabul wurud. Dari pengetahuan sebab ini kita akan melihat sebuah kesimpulan hukum. Jelas ya? Baik, sekarang apa sebab turunnya Al-Fatihah? Penting diketahui tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran memiliki sebab asbabun nuzul, sebab turun. Bisa jadi itu sekedar perintah untuk ditunaikan secara langsung. Bisa jadi itu bacaan-bacaan praktek dalam ibadah ketika ibadahnya diperintahkan. Bisa jadi ada sebab turun ketika ada pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Al-Fatihah masuk pada bagian yang tidak ada asbabun nuzulnya, tapi menyertai perintah ketika diturunkan. Apa perintahnya? Salat. Diperintah salat ketika diturunkan. Nabi diperintahkan setahun sebelum hijrah, usianya 52 tahun. Jadi usia 53 tahun beliau hijrah kemudian ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Setelah usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, turunnya surah Al-Alaq. Setelah itu kemudian 12 tahun sebelum hijrah turunlah perintah salat. Saat perintah salat itu diturunkan, mesti ada bacaan yang dibacakan. Maka turunlah kemudian Al-Fatihah di situ. Saat turun di situ, kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah turun digunakan dalam salat. Saat hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas paman Nabi, beda 3 tahun usianya dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun, maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau Anda belajar hadis, menemukan kalimat Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya? Untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, teman-teman kenal Ibu Umar bin Khattab? Bagus. Oke, baik. Belum ditulis, dah kelihatan kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Hari ini spesial. Gak apa-apa mas, saya selesaikan. Datang sendiri, ngajar sendiri, nangis sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal nanya, lihat masuk surga, enak banget. Masya Allah, surga Firdaus lagi.
Udah sih, nggak apa. Udah selesai. Ya. Mudah-mudahan antum ke surga juga. Insya Allah. Bercanda ya, mudah-mudahan nyata. Oke, fokus. Di sini, fokus baik-baik. Yuk. Tadi kita katakan Abdullah misalnya, Ibnun itu anak laki-laki, nggak pakai kepala, gini, Ibnun. Disingkat jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Ya. Dibuang ininya jadi bin, dipindahkan harakatnya ke sini. Jadi asalnya begini, Ibnun. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil. Bunyinya lembut, gitu. Ya, makanya perempuan seringkali menggunakan kasrah. Anta, tapi perempuan anti. Ka, perempuan ki. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan kepada anda pahala. Ka itu untuk laki-laki. Jazakillah khair itu untuk perempuan. Awas ya, akhwat, penting itu diketahui. Karena saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci. Setelah selesai, Ustaz terima kasih memberikan pengajaran. Jazakillah khair, gitu ya. Saya masih pakai peci itu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, ibnatun perempuan. Ibnatun anak perempuan. Ini boleh kita hapuskan. Kalau kita hapus ini, yang depan ini, begini, ini dihapus, maka harokat ini pindah ke setelahnya. Geser. Ini ke sini jadi bi, ini ke sini jadi en, bin. Yes? Ini kita hapus, pindah harokatnya ke sini di bi, ini ke sini geser. Bint. Ini bint, maka ini terbuka jadi binti. Ingat? Aisyah binti Abu Bakar. Binti itu maksudnya anak perempuan. Makanya ada Isa bin Maryam. Loh kok bin Maryam? Betul, Isa anak laki-lakinya Maryam, karena Maryam nggak punya anak perempuan. Jelas ya? Nah, di ilmu hadis, kalau ada ayah bisa mendidik anak dengan baik, maka nanti sebagai penghargaan bagi orang tuanya, nama anaknya akan dihilangkan, tidak disebutkan, cukup binnya saja nama ayah disebutkan. Umar punya anak namanya Abdullah. Ketika Umar didik dengan baik, saya ini kan pejuang, saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikih supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukupkan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau anda ke Madinah, ini Raudhah, ini masjid yang pertama awal-awal, sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babus Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baqi, di sini bab Jibril, pintu 46, bab Jibril. Nah, di sini ke sini ke Awali, di sini ada Baqi, di sini rumah istri-istrinya Nabi semua. Di depan pintu Jibril, bab Jibril. Ya, jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah, semua istri Nabi tinggalnya di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub Al-Ansari. Umar bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Abdullah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi. Untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmu, sejak keluar dari rumahnya, itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil, meriwayatkan 2.800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya. Untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Itu poinnya. Ya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian ketika sampai di Madinah, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, ini persis sama juga. Abbas itu pengusaha, teman-teman. Pengusaha besar. Sebelumnya terjebak dengan riba. Dibebaskan oleh Nabi. Tinggalkan riba, kata Nabi, dibebaskan. Dan dahsyatnya ketika ribanya ditinggalkan, awal-awal kan turun tuh. Setelah itu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ribanya hilang, omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, beliau sadar saya ini sibuk. Tapi di balik kesibukannya, bayangkan loh, paman Nabi, kerabat Nabi, muslim, mukmin bersama Nabi di surga, sibuk berbisnis, tapi masih punya waktu untuk datang ke majlis Nabi. Setiap akhir pekan datang ke majlis Nabi ke Sufah, belajar. Karena itu ketika Nabi wafat, Abbas ini sudah mendapatkan 200 hadis. Bayangkan pebisnis hafal hadis 200, itu kan luar biasa. Kalau Quran gampang, hadis itu tak mudah, 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, sibuk, bisnis, kaya juga, masih hafal hadis. Antum siapa? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Sesibuk apa sih? Sampai untuk baca Quran pun belum punya waktu. Cita-cita masuk surga lagi, kan? Nah, ini beliau sadar, saya ini sibuk nih, berdagang.
Maka harus ada yang mewarisi ilmu anak saya. Maka anak itu dipetakan, teman-teman begitulah, cucunya atau anaknya, ayo disiapkan. Ini anak pertama Qurannya, anak kedua hadisnya. Nggak apa-apa, kalaupun kelak jadi arsitek yang hafal Quran. Oke? Pengusaha yang ahli hadis, nggak apa-apa, banyak. Dulu biasa begitu, Bu. Teman-teman ikhwan, dulu biasa. Antum kalau temukan kitab namanya Bidayatul Mujtahid, kitab bagus perbandingan fikih. Itu kitab fikih tuh, tapi yang nulis dokter bedah. Ibnu Rushd namanya, di barat dikenal dengan Averroes. Itu nulis kitab fikih, itu biasa dulu tuh, biasa saja. Nah, Abbas ini menginvestasikan anaknya, namanya Abdullah juga, untuk belajar ke majlis Nabi. Jadi setiap bapaknya berangkat titipin. Ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan kalau anak dititipkan di tempat tertentu, maka habit itu akan membentuk dia untuk berperilaku. Tontonan yang dilihat itu jadi karakternya. Kalau dia yang diperlihatkan yang baik-baik, yang keluar baik, diajarkan kata-kata baik, yang keluar baik. Sekarang ada pendekatan bagus, ini share sebentar. Jadi pendekatan Al-Quran sekarang namanya. Ya, saya juga share dengan teman-teman, termasuk di keluarga kami terapkan. Kalau Anda ingin cepat anaknya hafal Quran, maka dia bisa dilatih dan dikondisikan dari sejak awal dengan lingkungan Quran. Misal, lahir dari 0 bulan, ketika lahir itu Anda kondisikan misalnya speaker aktif di rumah. Ya, dalam setiap 1 bulan dia dengar 1 juz. Bacakan aja 1 juz. Setiap 1 bulan, tapi jangan acak ya. Terurut. Misal bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, pindah terus. Sampai bulan ke-30, usia dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan anak itu sejak mulai dilahirkan, organ pertama yang berfungsi kata Al-Quran, itu pendengarannya. Al-Quran langsung mengatakan, itu pendengarannya. Jadi ketika dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Itu sepakat dan sudah melalui research di sini, dia hanya butuh 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran yang sempurna. Di usia 3 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Ini yang diterapkan orang tuanya Fajar. Beliau pengen bacakan sendiri, begitu dikasih ASI, bacain 1 juz. Begitu usia 3 tahun, kalimat pertama yang keluar di lisannya adalah ayat-ayat Quran. Dipanggil Ustadz untuk mengecek, ternyata Allahu Akbar, 4 tahun sudah 30 juz. Terakhir kami ketemu sedang menghafal tafsir. Dan divonis lumpuh otak. Anda bayangkan, lumpuh otak hafal Quran 30 juz. Dan di mana Anda pada saat ini? Ya, kembali ke sini. Dia bertanya, Mas Primus, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, karena dia terbiasa dengan taklim, jadi dunianya masuk. Ya Rasulullah, kenapa Allah nggak turunkan 1 ayat yang bisa membatasi antara surah satu dengan surah yang lainnya? Karena dulu masih nyambung, Al-Falaq nyambung ke An-Nas, sebelumnya Al-Ikhlas. Jadi orang nggak tahu pembatasnya di mana, walaupun dibacakan oleh Nabi. Maka diturunkanlah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena pertanyaan anak kecil itu dijawab kemudian. Ibnu Abbas tuh sering bertanya, turun jawaban. Al-Baqarah 189 itu turun karena pertanyaan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, kok bulan bentuknya robah-robah, kemarin sabit, sekarang setengah, sekarang bulat betul, kenapa begini? Kenapa jadi ahillah turun? Yas'alunaka 'anil ahillah. Masya Allah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ibnu Abbas yang tanya, turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. 1, dibaca penuh dengan bismillahnya, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca. Baik. Ada yang kadang Nabi bacanya silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang kembali ke awal tadi, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maka dari sini riwayat tersebar, boleh dibaca. Ada yang keempat, rakaat pertama dibaca jahat kata Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nggak dibaca sama sekali. Ada 70 hadis jumlahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah disepakati, dituliskan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bisa dibaca dengan 4 cara. Jahar, kencang, sir, silent, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Semua riwayat tersambung kepada Nabi dan tidak ada kaitan dengan ormas tertentu. Oke? Karena saya pernah tugas di Mekah 2010 menyambut jemaah haji. Begitu datang depan Masjidil Haram, Isya, imamnya Syekh Sudes. Ya,
Kan di situ mazhabnya Hambali, jadi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentar pertama makmumnya, oh iki imamnya Muhammadiyah tuh, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram mana Bay? Ketuanya saya Sudes. Jadi nggak ada hubungan baik NU Muhammadiyah atau yang kita berkomunikasi baik ya, kemudian saling bangun hubungan baik, tapi paham ilmunya. Jadi kesimpulannya tidak ada asbabun nuzul untuk Al-Fatihah, tapi hanya terkait untuk kebutuhan dalam menunaikan ibadah. Tapi kemuliaan fadilahnya diungkapkan kemudian oleh Nabi, dipraktekkan dalam kehidupan dan dirangkum oleh para ulama dalam kitab tafsir. Sampai sini bisa dipahami? Baik, suasana mahsyar. Pertama jawabannya wallahu taala a'lam bis-shawab, karena memang kita belum ke sana. Karena wallahu a'lam itu Allah yang tahu. Maka kita tanyakan kepada Allah, Allah turunkanlah kemudian paparan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Tentang suasana itu diturunkan satu surah. Surah ke-75. Surah Al-Qiyamah. Persiapannya diturunkan surah Al-Waqi'ah, surah ke-56. Waktu terjadinya diturunkan surah ke-31 ayat 34. Tentang kiamatnya, peristiwanya, persiapannya. Waktunya tidak diketahui, dirahasiakan supaya kita semangat untuk beramal dalam persiapannya. Makanya kalau Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi balik tanya persiapan kamu apa ya. Jawaban Nabi, jangan sibuk pikirkan kiamat, sibuk pikirkan amalan dirimu untuk ke situ. Karena kiamat pun dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat untuk beribadah menyambut itu. Dan nggak akan ada umat Nabi Muhammad kemudian hidup saat kiamat, nggak ada. Semua akan diwafatkan yang soleh-soleh. Nggak akan mengalami itu, nggak akan mengalami, semua wafat. Maka turun Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang waktu tepatnya terjadi kiamat. Sa'ah. Tuh diksi Al-Quran tuh indah sekali. Kiamat tuh kan di Quran banyak. Malik yaumuddin kiamat. La uqsimu bil yaumil qiyamah, yaumul qiyamah. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tapi ketika menunjuk waktu pakai sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sa'ah itu kalau sekarang jam. Di jam itu ada menitnya? Ada detiknya? Ada. Bahkan sampai ke menit detiknya hanya Allah yang tahu. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah. 5 yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan even itu malaikat. Makanya di hadis Muslim nomor hadis ke-8, malaikat bertanya pada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anaknya yang dekat dengan Allah, yang tahu. Nah ini ingin menegaskan bahkan saya pun malaikat yang paling dekat dengan Allah nggak tahu kapan terjadinya. Apalagi dukun yang kemudian tiba-tiba ada di bumi. Ya, ahli langit pun nggak tahu masa ahli bumi kemudian tiba-tiba bisa menerawang. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, udah abaikan aja. Ya itu paling gampang, sudah jauhi. Saya di Garut dulu tahun 99, itu menjelang tanggal 9, bulan 9, tahun 99, tersebar isu akan terjadi kiamat. Sebagian ada yang sepi tuh, sepi di pasar Garut tuh, Tarogong sepi apa. Saya bilang kenapa nggak pada beraktivitas, isu kiamat menyebar. Tiba-tiba nggak terjadi, diundur katanya ke tahun 2012. Terjadi pengunduran kiamat, Anda bayangkan. Jadi itu poinnya. Jadi kalau waktu, jangan ditanya kapan terjadi. Yang penting untuk diketahui adalah persiapan kita apa. Dan paling dahsyat adalah jika terjadi perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu tanda-tanda kemudian kiamat itu semakin menuju dekat. Tapi dekat dalam pandangan Allah dengan kita berbeda. Satu hari bagi Allah hitungannya hari, bagi kita kan 1000 tahun. Ya kan? Bagi Allah dekat nih. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan telah terbelah, kiamat semakin dekat. Kiamat semakin dekat itu bukan saat Bang Deddy bikin sinetron 15 abad yang lalu itu turun ayat kiamat sudah dekat, itu kalimat Quran. Kiamat sudah dekat 15 abad yang lalu, cuman sudah 15 abad belum kejadian. Karena bagi Allah tuh gampang, tinggal 10 hari lagi, tinggal 7 hari lagi, cuman sehari itu kan ribuan tahun. Jelas ya? Maka jangan dipikirkan waktunya. Tapi Nabi kemudian ditanya oleh malaikat, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Ya, idza talidal amatu rabbataha, jika sudah budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal arata, ya, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang penggembala bertelanjang kaki, telanjang dada, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya, budak melahirkan tuannya, itu ada yang menyebutkan suasana sudah mulai terbalik. Halal dianggap haram, haram dianggap halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar dibikin disertasi, dibikin tulisan ilmiah, ya, tiba-tiba dikalahkan oleh yang salah, kan? Yang salah kemudian menyebar, jadi dianggap biasa. Jika sudah maksiat tingkat yang tinggi dianggap biasa, bukan yang rendah. Zina
Itu min sab'il mubiqat, 7 yang menyebabkan kehancuran. Dosanya besar. Zina itu seperti pembunuhan, dosa besar. Makanya kalau ada yang menghalalkan dosa besar, dianggap murtad, keluar dari Islam. Dan dia harus bertaubat. Harus bertaubat. Makanya kita dorong dengan doa, diarahkan lagi. Kan mungkin karena ketidaktahuannya. Kan? Itu cara berpikirnya demikian. Saya tidak mengajarkan mencela, saya menjauhi itu. Ya, kita ajarkan dengan perasaan baik, kita doakan, tak ajarin lagi. Sepanjang dia masih hidup. Jadi kalau ada teman-teman yang diajak oleh orang lain terpengaruhi, kita sepanjang kita hidup, supaya kita saat ditanya oleh Allah, ringan jawaban kita itu aja. Ya, apa pernah ada Nabi mengharapkan umatnya ke neraka? Tidak. Lantas kenapa Anda memvonis dia sebagai ahli neraka? Alih-alih kita vonis, kenapa nggak kita doakan? Allah itu maha kasih, bukan hanya maha menghukum. Rahmat Allah lebih luas daripada hukumannya. Kenapa sekarang banyak sifat hukuman ditampilkan, kasih sayangnya dihilangkan? Yalah, doakan. Share kebaikan, doakan saudari kita, doakan saudara kita, ajak kepada yang baik. Kalau ada berbuat maksiat, sampaikan. Bukan cuma kamu aja yang pernah bermaksiat. Yang lebih buruk daripada kamu pernah ada, dan dia tobat. Masa orang jahiliyah tobat, kamu yang bukan jahiliyah nggak tobat? Nggak keren ah. Gitu. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan maksiat? Apa kamu rela ibumu yang sudah mengandungmu melihat anaknya berbuat seperti ini? Kalau kamu kira-kira punya anak, mau nggak kira-kira anak kamu berbuat seperti ini? Seperti itu aja. Di ketika ada seorang minta izin untuk berzina, boleh nggak saya berzina ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, bagaimana kalau kemudian ibumu berbuat seperti itu? Bagaimana kalau ibumu dizinai? Bapakmu dizinai? Ya, jangan ya Rasulullah. Ya, itu yang kamu zinai itu boleh jadi kemudian dia ibu bagi anak-anak orang lain. Seperti itu cara berpikirnya. Jadi kalau kita selalu mengangkat orang untuk mengarahkan pada kebaikan, maka dakwah ini akan semakin luas diterima dalam kemuliaan, dan beban kita pun akan berkurang. Ada saatnya hitam putih itu mesti muncul dalam perkara tauhid. Tauhid itu nggak ada abu-abu, hitam putih. Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Tapi fikih itu fleksibel untuk memberikan kemudahan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit, berkedip kan? Berkedip sulit, disolatkan. Semua ada turunannya. Ya, selesai sampai tuntas. Oke? Jadi waktu tidak ada yang tahu. Suasana disampaikan supaya kita merasakan dahsyatnya itu. Turun surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Quran surah 75. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, saya bersumpah kiamat pasti terjadi. Dan saya bersumpah pada saat itu banyak yang menyesal dan mencela dirinya. Lawwamah itu pencela. Mencela, aduh kenapa saya nggak begini, nyesel saya begini. Sama kayak Anda misalnya punya masalah dengan pasangan, Anda marah-marah sama istri. Setelah itu Anda menyesal, ya kenapa saya mesti marah sih? Toh jelaskan, duduk dengan tenang juga bisa. Kenapa saya marah ya, saya menyesal ya Allah. Tapi biasanya pertama setan akan menghambat kita untuk berbicara dulu, ditahan, jadi diam-diaman gitu. Itu begitu tuh caranya. Itu di Quran ada, dan solusinya juga ada. Dan ada penyesalan setelah itu. Sama ke anak juga begitu. Anak berbuat salah terus kita marah ya. Kamu ini kemami nggak ngerti mama ya. Tapi setelah itu ya Allah, kok saya marah sih? Ya, kok saya marah sih gitu kan? Nah itu lawamah namanya. Mencela diri pada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Hari kiamat lebih banyak lagi. Kenapa dulu saya nggak sholat? Kenapa dulu saya nggak beriman? Kenapa dulu saya begini? Itu kiamat. Dan itu sudah bukan ranah kita lagi. Kata Allah, kalian yang beriman wafat dulu supaya nggak melihat hiruk pikuk orang. Udah. Biarkan mereka sibuk menyesali dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena kamu dakwahi, nggak mau beriman juga. Diberikan 5 kali sehari petunjuk dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nih Allah nih, syahadatlah, ayo sholat, ayo beramal. Ini Allah nih, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya, ya asyhadu an la ilaha illallah. Kan 5 kali kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sepanjang hidup loh, setiap hari. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Dan lafaz ini, kenapa disebut adzan? Apa artinya adzan? Panggilan. Apa artinya panggilan? Adzan. Saya memanggil kamu kemarin, saya mengadani kamu kemarin. Tidak. Adzan itu panggilan, tapi bukan sekedar panggilan. Adzan itu seakar juga dengan kata uzun, jamaknya adzan, artinya telinga. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Karena Allah menjamin lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang terus akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. 24 jam tidak berhenti. Makanya waktu adzan itu bisa berbeda di setiap tempat. Coba lihat, di sini adzan, nanti setelah saya Bintaro adzan, Tanah Kusir adzan, kan? Jakarta adzan, ke Bekasi adzan, sebelumnya ke Bandung, terus 24 jam. Itu Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai Tunis adzan, Maroko adzan. Demikian terus 24 jam diperdengarkan, supaya kita nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang nggak mau beriman sampai dengan kiamat, dalam persepsi kita umat Islam, nanti yang beriman diwafatkan dulu, supaya kamu nggak capek lagi melihat hidup pikuk mereka. Kamu istirahat aja nanti. Sampai saat hisab selesai. Jadi begitu kiamat terjadi, kacau semuanya.
yang sedang disebutkan di surat Abasa itu, ya, bagaimana seorang yang mengandung tiba-tiba bisa keguguran, ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa fasilatihi tuwi, ya, wa man fil ardi jami'a. Semua orang nggak akan ingat, Pak. Kata Al-Quran saking dahsyat, jangankan gini ya, maaf, gempa terjadi, apa Anda masih bisa ingat dengan teman-teman ini? Demi Allah saya katakan, gempa goyang dikit dah keluar, lari semua, masing-masing menyelamatkan dirinya. Dalam bahasa Arab sekali gempa disebut zilzal. Kalau digoyang, idza zulzilatil ardu, sekali, ya sekali, kalimatnya sekali, zulzilatil ardu, itu artinya goncangannya menghancurkan yang atas, hancur semua ke bawah. Jelas? Tapi kalau disebutkan dua kali, kalimat keduanya bentuknya bisa verb, kata kerja, atau juga noun, bisa kata benda, bisa fi'il, awas, bisa isim, kata kerja atau kata benda. Fokus. Kalau kata kerja diulang dua kali, idza zulzilatil ardu zulzilat. Kalau kata benda untuk menunjukkan suasana hancur semua bendanya, pakai kata benda, zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau disebutkan dua kali, itu bukan yang atas hancur ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Push. Kata Allah, kalau semua orang sudah nggak peduli dan menganggap biasa gempa-gempa dengan skala-skala tinggi yang menghancurkan yang atas hancur ke bawah, sudah nggak peduli, dianggap biasa. Udah jadi berita aja, gempa Ambon sekian, gempa Palu sekian, gempa Aceh sekian, gempa, sudah biasa. Nanti saya akan datangkan gempa yang tidak biasa, yang membuat semua orang baru merasakan apa yang terjadi. Saya naikkan semua yang dibawa ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baru orang berkata, wa qalal insanu malah. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Anda ini dikasih gempa biasa aja, yang biasa, itu semua keluar, lari. Bursa efek keluar, yang di pegawai ini keluar, pekerjaan kantor ini keluar semua karena ketakutan. Nanti mau lari kemana? Karena yang di bawah ini diangkat ke atas semua. Puh. Saat itu kita sudah nggak ada. Karena orang beriman oleh Allah tuh diistirahatkan. Istirahat dulu aja, biar hancur semua dulu. Ntar baru dibangunkan lagi, muncul lagi. Itu di surah Qiyamah. Al-Qiyamah, suasananya di Abasa ada. Terus cara berbekalnya, bukalah kemudian surah Al-Waqi'ah. Makanya sering kita diminta baca Al-Waqi'ah. Kan berurut tuh, 55, 56, 57 kan? 55 apa? Ar-Rahman, kan? Nah, jangan dibaca saat pernikahan aja, ya. Saat lamaran baca Ar-Rahman. Sekarang tuh keren, tapi saya senang, bagus-bagus sekarang pakai Al-Quran, ya. Sampai ada seorang kiai kedatangan 3 orang, ya, untuk melamar putrinya, cantik, bagus, soleha. 3 orang datang melamar, pertanyaan pertama Quran. Anda siapa namanya? Saya Anas, Pak. Bagus, baca surat Anas. Ya bagus katanya. Yang kedua siapa namanya? Saya Torik, Pak. Ya, baca At-Torik. Baca bagus ya. Yang kedua belum disuruh udah pucat tuh. Adik siapa namanya? Saya Imran, Pak. Tapi dia pintar. Tapi panggilan sehari-hari kulhu, Pak. Ya Allah, udah sini. Oke, jelas ya Mas Bima? Oke, jadi baca surat Al-Waqi'ah untuk berbekal. Wa ashabul yamini wa ashabul yamin. Yang pegang tangan di tangan kanannya saat kiamat itu enak banget, tinggal menikmati surganya. Ada yang pertamanya sabiqun, yang duluan masuk surga. Tapi mereka golongan sedikit. Jangan diratapi ya sedikit saya nggak masuk. Bukan, masuklah ke dalam golongan sedikit itu. Nanti ditafsir di ayat lain, bagaimana cara masuk ke dalam golongan itu? Ditafsir di An-Nisa, Quran surah keempat ayat 69, paling kanan pertengahan. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan disertakan dengan golongan sedikit. 4 golongan saja. Minan nabiyyina, dengan semua nabi. Jadi ada orang yang tinggal di surga sekomplek dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Enak tuh. Kamu tinggal di mana, akhi? Surga biasa. Tangannya siapa? Ya, depan saya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya tuh ganteng-ganteng Nabi. Dulu kan ente nonton ganteng-ganteng serigala. Ini ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang bisa menyatu dengan itu 3 golongan. Ya, siapa dia? Siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siddiqin itu orang jujur. Yang dimaksud jujur di sini adalah jujur mempraktekkan bimbingan Quran dimanapun dia berada. Anda misalnya aktif di dewan, kata Quran jujur, praktekkan jujur, benar, jaga kebenaran, tawadhu, sabar, praktekkan semuanya. Sampai wafat gak apa-apa, capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita.
Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau udah selesai, nggak akan bisa dibangunin lagi. Bener? Memang tempatnya capek, baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya begitu selesai. Wah enak, nggak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin juga percuma, nggak akan bangun. Nah udah istirahat, waktunya tiba. Nggak apa-apa, capek dulu aja. Ada waktunya kita tinggal menenun dan mendapatkan apa yang kita telah tenun selama ini. Tenun di dunia, dan panen saat kita kembali kepada Allah. Makanya orang-orang baik itu saat meninggal itu ditampakkan pahalanya. Sehingga, itu, oh ya betul. Nah, jadi saat mendapatkan itu, penampakan pahala, tenang dia, nyaman. Karena nyaman itu udah nggak ingat meninggal. Karena nggak ingat itulah perasaannya tenang, seakan-akan tenang, nggak sadar, udah lepas dari rohnya. Itu ada di Quran, di surah ke 89 ya, di 89 di ayat ke-27 sampai 30. Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang sedang tenang ya tenang aja, tenang ngelihat pahalanya. Banyak ya Allah, alhamdulillah. Lagi tenang-tenang begini tiba-tiba diambil ya nyawanya. Selesai. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang ke sini kepada Rabbmu. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, engkau masuk dalam golongan hambaku terbatas. Wadkhuli jannati, aku siapkan surga untukmu dari sekarang. Semoga kita diberikan bagiannya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk mempunyai self control yang baik? Saya merasa saya selalu mendapatkan apa yang saya mau, tapi ada satu kendala sehingga saya tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Bagaimana supaya saya bisa mengendalikan ego saya? Baik, ada dua caranya. Pertama, Al-Quran menganjurkan untuk merenungkan setiap tindakan yang kita lakukan, akibatnya akan seperti apa. Merenungkan akibat dari sebuah tindakan disebut tadabbur namanya. Dari dabara, sesuatu yang di belakang, tadabbur. Jadi kalau mau berbuat, difikirkan dulu. Ya. Makanya ada kisos di Islam. Kisos itu diturunkan sebetulnya untuk merenungkan. Sebelum berbuat, rasakan hal yang sama saat Anda kemudian mendapati itu. Turunlah Quran surah kedua, Al-Baqarah, dari ayat 178 sampai kemudian ayat ke 182. Sebelum sampai kemudian di ayat 183-nya untuk puasa. Di rangkaian ayat itu Allah menyampaikan ketika Allah buka dengan kalimat kutiba alaikumul qisasu fil qatla, nanti Allah sampaikan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hei orang-orang yang masih punya pikiran, saya turunkan kisos ini sebetulnya supaya kamu merasakan kalau kamu berbuat begitu bagaimana resikonya. Makanya turun, cubit lagi. Kemudian pukul lagi. Kalau ada yang bunuh lagi. Jadi tahu resikonya supaya merasakan kalau punya akibat begitu bagaimana. Di pelajaran pentingnya bukan karena kisosnya, kata Allah itu bisa menjaga nilai kehidupan. Jadi kalau orang tahu kalau mencoba membunuh akan dibunuh lagi, dia gak akan membunuh. Gitu. Kalau orang tahu merasakan rasa kesakitnya dicubit, dia gak akan nyubit. Karena itu kata Quran, bahasa paling damainya adalah pikirkan dulu sebelum berbuat. Apa akibatnya? Nah sekarang coba teman-teman yang egonya nggak bisa dikontrol misalnya kan, coba pikirkan dulu. Kalau kira-kira orang lain menerima perlakuan seperti yang Anda lakukan sekarang, bagaimana rasanya? Anda diperlakukan begitu seperti apa? Istri mau marah sama suami mau marah sama istri, sebelum marah pikirkan dulu, kira-kira kalau saya marah, bagaimana perasaannya? Kalau saya dimarahi, bagaimana rasanya? Itu yang pertama. Kalau itu belum bisa meredakan sedikit, karena memang setan menguasai, maka Nabi berikan jalan. Pertama, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Istighfar dulu. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari setan. Kalau bahasa doanya, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Kalau bahasa kitanya, saya nggak hafal Ustaz bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mohon lindungi aku dari pengaruh setan sekarang ya Allah. Jangan sampai dia hadir menguasai jiwaku. Ya, kalau belum reda, sedang berdiri, duduk kata Nabi. Duduk belum selesai, berbaring sebentar, pikirkan dulu. Belum tenang, wudu, karena api hanya bisa dipadamkan dengan air. Pelan-pelan. Yang terakhir, kalau belum mempan juga, perhatikan bahasanya, indah sekali. Bagaimana kalau sangat Anda sedang tidak bisa mengontrol ego itu, lalu Anda berbuat maksiat, Anda wafat. Itu aja. Itu rumus di Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya menguji yang masih hidup supaya banyak berbuat baik. Artinya kalau sedang berbuat maksiat, pengertian terbaliknya, coba pikirkan Anda akan wafat. Apa enggak enak dicatat di catatan malaikat maut kan? Ya, begitu dicatat meninggal dalam keadaan marah-marah. Enggak enak banget. Terus dibuka lagi di hari kiamat semua orang lihat. Kan enggak enak.
ke pengajian tiap pekan, ngaji, sholat, azan lagi, meninggal dalam keadaan marah-marah gitu. Kan nggak enak banget dibuka semuanya. Makanya bertobat dari sekarang, sensor. Ya teman-teman kan ada adegan yang nggak baik kan disensor, ya kan? Dubbing, suara yang kurang jelas dubbing. Ya, sekarang itu kata-kata maksiat kita sensor dari sekarang mumpung belum meninggal, supaya filmnya nggak dibuka di hari kiamat. Ya saat hisab kan dibuka semua. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang sedikit pun baik akan ditampakkan, yang jelek akan diperlihatkan. Maka yang buruk-buruk kita hilangkan dari sekarang. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya ingin bertanya, saya ingin jawab. Jika saya datang sholat berjamaah telat, Ustadz, jika saya datang sholat berjamaah telat, pertanyaan saya, kenapa Anda telat? Orang lain bisa tepat, Anda telat, kenapa? Ayo ya, kita coba sesuaikan. Saat imam sudah mulai bacaan sholat, oke? Satu, ada 3 pertanyaan. Bila imam akan segera ruku, apakah saya boleh baca doa iftitah dulu, lanjut al-fatihah? Gini, ruku itu saya pernah jelaskan, itu seakar dengan kata rakaat, berasal dari kata ruku. Artinya kalau imam sudah mendapatkan ruku ya, Allahu Akbar ruku, lalu Anda ikut ruku. Nah kalau Anda sudah ikut ruku itu artinya Anda dapat 1 rakaat. Paham ya? Dapat 1 rakaat. Nah sekarang persoalannya adalah ketika imamnya masih berdiri terus tahu akan ruku dari bacaan jahar kelihatannya ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, mau ruku nih, Anda datang takbir Allahu Akbar. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kalau masih sempat baca Al-Fatihah 3 ayat saja. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung ke Al-Fatihah. Lewati iftitahnya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung takbir, lagi kemudian ruku, ikuti imam. Itu sah. Kenapa? Karena ukuran surah dalam Al-Quran yang paling pendek itu 3 ayat. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika inna syani'aka huwal abtar. Mengambil ukuran terpendek. Jadi kalau kita bacakan 3 ayat di Al-Fatihah ini sudah cukup, langsung ruku. Tapi kalau imamnya ruku Anda datang, maka itu sudah selesai. Maka Anda langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Contoh, boleh? Depan. Bismillah. Silahkan di sini menghadap ke sebelah sini saja ya, biar netral sedikit. Sebelah sana. Ruku, Mas Dimas, mohon izin. Ini ruku ya. Saat ruku ini, mohon izin, boleh? Ya, antum, bukan yang belakang. Bismillah. Jangan begini, sedang ruku. Imam, maju sedikit Mas. Mohon izin luruskan ya dengan meja ke sini. Ini datang terlambat misalnya kan? Masbuk. Kenapa terlambat? Yang lain kan bisa pas gitu. Anda harus terlambat. Jangan diulang lagi ya. Nggak baik seperti itu ya. Sini. Oke, ini sudah ruku, fokus, ini datang, maka cukup takbir Allahu Akbar. Oke, langsung ruku, Allahu Akbar, ikut ruku ya, dan nggak usah baca Al-Fatihah lagi, langsung ruku. Baik, cukup, mohon izin, maaf. Nah ini dalilnya ini hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sungguh imam dijadikan untuk diikuti, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Kalau Anda nggak bisa menjangkau bacaan imam karena imam sudah masuk ke rakaatnya berikutnya ruku, maka bacaan imam sudah mewakili makmumnya. Jelas? Tapi jangan sengaja menunggu imam ruku. Belum ruku, masih panjang, tenang aja, minum, begitu ruku. Allahu Akbar, lumayan. Nah ini nggak tepat ya, silakan. Syukran, makasih, mohon maaf ya. Paham ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi itu 1, oke, 2. Atau saya langsung baca Al-Fatihah dan mengikuti imam ruku, sudah selesai saya jawab. Bila saya baca Al-Fatihah menyebabkan saya tertinggal ruku, apakah saya tidak usah membaca dan langsung mengikuti imam ruku? Bila seperti itu, apakah saya harus menambah rakaat di akhir karena saya baca Al-Fatihah? Karena ada yang bilang kalau berjamaah Al-Fatihah ditanggung imam. Oke, saya sudah jelaskan semua ya. Ya, pertanyaannya sudah selesai, sudah saya jelaskan keseluruhannya. Ada yang lain? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum saya baca. Jika kita berobat ke tempat semacam Pak Haji, mungkin Anda, bukan kita. Saya tidak ikut. Oke. Jika Anda berobat ke tempat semacam Pak Haji yang orang sebut, lalu Anda dikasih obatnya, air minum, yang doakan, apakah itu masuk syirik atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Tergantung. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu, wasilah, supaya mohon berdoa, didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan.
Nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sesama sahabat saling mendoakan, biasa saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh, adabnya boleh. Anda ketemu ulama, minta doa. Dulu kami begitu, bertemu ulama minta doa, Syekh doakan kami, doa kami. Sekarang agak beda, orang ketemu Ustaz minta foto. Ketemu ulama minta selfie deh. Lengkapilah dengan doa yang ditempatkan di hati, itu doanya. Ya, doanya minta doa kebaikan. Nah, boleh Anda silahkan kalau datang. Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya, ada nggak yang bisa menyembuhkan? Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi. Ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut nih, saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit, terus minta bantuan. Saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Nabi langsung senyum, ketawa, tabassama dhahikan. Gitu ya, kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksudnya Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silakan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya. Ya, ke orang soleh, ulama. Tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta. Lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang soleh yang baik, minta kebaikan, lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas sampai sini? Baik. Kalau ada yang khusus semacam tertentu, ada pengaruh jin atau apa, biasanya dia diangkat tuh, mengangkat sesuatu yang bukan dari tempatnya. Ini bukan dari tempatnya, saya angkat, ini spidol, tempatnya bukan dalam gelas, lalu saya angkat. Jin tempatnya bukan di tubuh kita, kita angkat. Bahasa Arabnya raka, ya, raka atau raka yaraki tarqiyatan wa ruqyatan, maka disebut ruqyah namanya. Terus ya, ada ruqyah. Ruqyah itu macam-macam, ada yang dengan bacaan saja, ada yang dengan air misalnya, air terus diminum, ya. Ada yang dulu ruqyah terkenal sekali, orang soleh, dia sakit, punya anak sakit, sakitnya lumpuh semua. Nah begitu lumpuh, ini orangnya baik sekali, kesolehannya nampak pada prasangka baiknya. Jadi semua yang datang prasangka baik aja. Malam-malam, Bu, bayangkan ada perampok datang tengah malam. Ini kisah ini sangat populer sekali. Perampok serombongan datang ke rumahnya. Karena prasangka baik ini dikira mujahid fisabilillah mampir. Dulu kan bukan kayak kita sekarang kan, rombongan mujahid dengan ini kan nggak kelihatan tuh. Malam-malam datang dikira mujahid. Begitu dibuka pintu, oh ahlan wa sahlan mujahid, masya Allah, silahkan masuk. Bayangkan perampok disuruh masuk. Disebut mujahid fisabilillah, datang. Akhirnya apa yang terjadi? Silahkan, duduk dulu, istirahat dulu, mandi dulu. Dimintalah berwudu semua. Tolong para mujahid silahkan berwudu dulu. Ya, wudu. Supaya apa? Salah satunya, ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudhu mereka. Ini kisah nyata, benar terjadi. Jadi bukan rekaan, di kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya. Jadi orang-orang salaf dulu. Di begitu air wudhunya tumpah ke situ, dan dia melihat orang-orang perampok tadi, kok ada anak ini nggak bangun. Ya kata mereka ke bapak tadi, ini siapa? Ini anak saya, dia kena lumpuh katanya. Oh gitu, udah duduk, dijamu dengan makan semua. Udah rapi, suruh wudhu, makan, pulanglah mereka. Nah, begitu pulang, ini yang menarik. Beberapa pekan kemudian, datang lagi. Dibuka lagi mujahid, katanya Masya Allah. Yang buka siapa? Yang buka anak yang lumpuh tadi. Buka langsung, kaget. Loh, kemarin kan lumpuh dia, sekarang bisa buka katanya kan. Lalu bapaknya keluar, nyambut lagi, Masya Allah, kami meraih keberkahan dari jihad Anda. Jihad Anda bayangkan. Karena positive thinkingnya. Bertanya, ini kenapa bisa sembuh? Air wudhu, masih ingat gak air wudhu yang pernah engkau pakai itu dalam wudhu itu? Saya mandikan kepada anak saya, dengan izin Allah sembuh dia. Perhatikan ketika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan berubah segalanya. Lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya, nangis tersungkur,
sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nangis tobat di situ. Sebetulnya kami bukan mujahid, kami perampok katanya. Dan sebagainya. Tobat. Jadi bayangkan hanya dengan wasilah anak yang lumpuh dalam keadaan tadi dia menjadi mulia seluruhnya. Ya. Tapi ingat Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan NU tanggal 31 Januari ya 1926. Itu beliau dirikan NU, punya kitab 19 kitab. Di kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman yang ke-12 paling kiri sebelah bawah. Ya, itu beliau sampaikan begini. Hati-hati. Wa minhum al-abahiyuna, hati-hati ada aliran yang menyimpang di tanah Jawa. Itu diungkapkan di tahun 1333 Hijrah. Sekarang 1431. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 100 tahun lah ya. Kurang lebih 100 tahun. Kata beliau, ada aliran Abahyun. Siapa itu? Tokohnya itu ahli zikir. Zikir. Tapi cara zikirnya melahirkan kesimpulan yang menyimpang. Apa kesimpulannya? Kalau sudah dekat dengan Allah, fala yantabiqu alaina al-amru wan nahyu. Karena sudah merasa dekat dengan Allah dengan zikirnya, maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Di sholat sudah nggak berlaku lagi karena sholat itu masih latihan. Kalau zikir sudah dekat dengan Allah, nggak usah sholat lagi. Maka kalau Anda menemukan yang seperti ini, kata beliau, jauhi, karena itu mengajak pada kesesatan. Anda datang tiba-tiba, ya mungkin panggilannya kiai gitu kan, ya pakai jubah lebih lebar daripada Batman, kadang-kadang kan tertukar lah sekarang atribut kiai dengan dukun itu disama-samain dan susah gitu kan. Pakai datang Anda konsultasi, nanya, Anda nggak tahu, karena nggak tahu itu, tiba-tiba waktu zuhur tiba, Allahu Akbar Anda tanya, Pak Yai kok nggak sholat dulu kita? Adek ini, kalau Pak Yai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Kalau yang seperti itu tandanya dukun, tinggalkan, jauhi. Ya, kata beliau disebut sesat, kata beliau ya. Ada kawan kami titip pertanyaan, baik titipkan jawaban kepada beliau. Dulu dia pencaharian utamanya jadi bandar judi. 2 tahun lalu dia tobat, alhamdulillah mau hijrah. Dia membuat bisnis kain yang bidangnya halal, sembako. Tapi sumber modalnya masih dari sumber judi. Waduh. Ya. Pertanyaan, apakah bisnis sembako tersebut otomatis haram juga? Jika ya, bagaimana cara membersihkannya? Sedangkan itu mata pencarian dia satu-satunya. Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan pertengahan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Hei seluruh manusia, sebelum engkau lahir, rezeki kamu telah aku tetapkan di langit dan aku janjikan akan diberikan. Kaidah pertama. Dikata Allah, rezeki kita itu sudah teratur, nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, tidak ada rezeki yang tertukar. Rezeki nggak ada yang tertukar. Jadi ini pun memberikan pesan kepada kita, jangan pernah mencuri. Jangan pernah mencuri karena buang-buang energi. Ya mohon maaf, nggak akan pernah rezeki kita diambil orang, pasti balik. Pasti balik. Hanya ada rezeki orang dititipkan pada kita, itu ada. Ada. Ini rezeki saya bukan minuman ini? Bukan. Rezeki saya itu kalau sudah masuk ke dalam kerongkongan saya. Mungkin ini rezeki orang, cuman di atas namakan saya saat ini ada di sini. Kalau saya nggak minum, kan yang minum orang lain. Bisa Mas Dimas, bisa yang lain dan sebagainya, itu kan? Oke, jadi yang pertama, jangan pernah kita berpikir untuk berbuat curang demi mendapatkan rezeki. Karena dengan yang baik pun akan dapat. Kalau Anda bisa mendapat dengan cara yang halal, kenapa mencari dengan cara yang haram? Paham ya? Makanya Allah batasi kita, jangan cari yang haram, rugi nanti kamu. Ya sudah, harus dikembalikan lagi kepada yang berhak. Setelah itu menderita juga. Coba bayangkan, bukankah kalau ada orang yang korupsi, ketahuan, ditangkap dia, dikembalikan lagi kemudian apa yang dia dapatkan? Kena TPPU, ya tindak pidana pencucian uang, diambil semua kan? Itu saking sayangnya Allah, jangan menyebar rezeki yang haram, ambil semua, ambil semua, ambil semua. Bahkan yang telah diinvestasikan pun tarik lagi, tarik lagi. Kenapa? Karena ini bersumber dari yang haram. Kalau yang haram berproses terus dipakai lagi kepada yang lain, maka haram akan menyebar keharamannya. Maka yang pertama, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut, karena semua akan diberikan sesuai dengan janji Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapatnya? Turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tuh. Hai semua manusia, kalau ingin dapat rezeki maka kerja. Ayo cari makan. Allah cuma minta bergerak aja, kerja.
Kalau ada keluar dari diri kita untuk bekerja, bergerak aja, rezeki turun. Silakan kreatif, sekarang banyak kreativitas. Ada yang dengan peluit, 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. 10.000, makasih Bos. Tuh, dia jadi bos Anda tuh. Itu aja, sehari dapat berapa gitu. Ya. Jadi kalau bergerak sedikit aja, bergerak tuh dapat. Tapi ingat kata Allah, halalan thayyibah. Ambil dengan cara yang halal. Nanti yang halal itu kalau Anda dapatkan thayyibah, cari yang dibutuhkan. Ini yang kedua, ini yang sering banyak salah. Di banyak orang mendapat dengan cara yang halal, tapi thayyibat yang dipraktikkan. Thayyibah itu artinya keluarkan ya rizki yang kita dapatkan itu, kemudian beli yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita. Di pola konsumtif itu kata Al-Quran, kalau mau benar-benar yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Poinnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli. Nasi goreng Kebon Siri yuk jam 11. Ya Anda tinggal misalnya di Bekasi, pengen ke nasi goreng Kebon Siri, paksain padahal yang keliling banyak gitu kan. Kejar sampai ke sana macet-macetan. Nikmati aja, entah kita nikmati di sana, nyampe sana tutup. Gak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, jadi itu poinnya. Jadi berusaha dengan cara yang halal, Allah kirimkan rezekinya. Apalagi Anda orang beriman. Kalau orang beriman, apalagi tadi hijrah, sudah tobat, itu seketika Allah jamin. Pindah surahnya, pindah ayatnya ke ayat 172. Quran surah kedua, ayat 172. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita 13 menit menuju zuhur. Hai orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati. Jangan pernah fikirkan yang haram. Ingat ya? Lihat sini. Kata Allah, jangan pernah fikirkan yang haram. Kalau Anda nggak pernah fikirkan yang haram, maka saya akan kirimkan ma razaqnakum. Kami yang kirimkan rizkimu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Jadi orang beriman tuh kalau nggak pernah fikir yang haram, Allah cepat datangkan. Datang. Nanti berkahnya ditambah. Kalau berkah sudah tambah, dapat 100.000 pun sebulan cukup. Saya pernah ke Telas namanya. Telas tuh habis, di Google aja nggak ada. Anak saya yang kecil pengen gembala kambing, jadi dia dengar kisah Rasulullah menggembala kambing, pengen kambing, kita bawa ke sana. Di situ Pak Ibu, ada penggembala yang sebulan itu cuma dapat 100.000. Tapi Allahu Akbar, saya berapa kali datang, lihat, merenung, netes air mata. Itu setiap datang, Pak, yang nggak ada tuh ada gitu. Musim buah ada buah, ikan dikeluarin semua, jamu kita. Terus saya tanya, di mana kambingnya? Di belakang katanya. Saya lihat kan, wah begitu dilihat bersih, putih, bersih, dirawat bersih. Tapi yang heran, itu mulutnya ditutup pakai potongan aqua. Yang ada yang setengah liter itu kan, yang ditutup itu cukup ke mulut kambing. Terus saya tanya, ini kenapa ditutup? Ini sakit kambingnya? Bukan sakit Gus katanya, bukan sakit. Kenapa? Ini kambing baru kami bawa dari tempat kami beli, kami tutup di sana mulut kambing itu dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan haknya. Itu saya berhenti dan keluar air mata saya. Saya bilang, saya mengajar hampir tiap waktu, kamu yang praktikkan. Banyak orang mendapat surga tapi Anda yang paling layak. Saya tutup mulut kambing ini supaya nggak makan yang bukan haknya. Banyak orang hadir taklim, menjaga lisannya begitu sulit. Dia jarang taklim, kambingnya pun ditutup mulutnya. Untuk tidak makan yang haram. Makanya rezekinya Allah kirimkan. Bayar 100.000 gitu. Gak pernah mengeluh ceria gini. Ada lagi orang penghafal Quran. Wah itu dahsyat itu juga. Jadi kalau Anda kunjungi, istrinya akan berkata, Alhamdulillah ya Allah Ustaz, Allah tuh baik sekali. Abi diberi rezeki banyak banget. Banyak tuh sebulan dapat 500.000. Banyak banget. Kalau Anda kunjungi itu ikan keluar, buah keluar.
Apa kerja istrinya? Ngambil suluh di sawah, duduk, bikin, nyiapin ini. Tahu Anda? Istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya 30 juz. Anak-anaknya hafal Quran semua. Kalau kita membangun kedekatan dengan Allah tuh, yang lain kecil lah. Kecil. Bahkan saat harta itu datang tuh kita malah sibuk, nggak pakai itu gitu. Dah, kasih. Saya tuh kalau belajar ulama kita dulu tuh, Masya Allah. Ya, kayak Haji Nur Ali tuh, di Bekasi ada jalan kayak Haji Nur Ali. Itu Pak, Ibu kalau taklim beliau, ada amplop datang tuh kasih banyak tuh. Itu nggak banyak orang tahu. Malamnya dijajarkan begini. Santrinya dikumpulkan. Buka katanya, buka. Ada yang 5.000, yang 1.000, 10.000 sebagainya. Itu nggak pernah diambil oleh beliau. Kata beliau, ini 10.000 tolong berikan ke madrasah sana. Yang 5.000 anak yatim. Yang 1.000 janda-janda sekitaran ini. Santuni semua. Hidupnya berkah. Jangan takut kalau Anda bisa mendapatkan yang baik. Kenapa mesti berjudi? Nah, kalau Anda bisa berbuat yang halal, kenapa mencari yang haram? Kalau Anda bisa jadi orang soleh, kenapa berbuat salah? Tinggalkan yang buruk tadi. Nah, kalau pernah bertobat dan hijrah, alhamdulillah, pertahankan tobat dan hijrah itu. Hijrah itu artinya meninggalkan total yang buruk-buruknya. Termasuk tadi hasil judinya, yang dipakai modal. Jangan dipakai modal. Sudah, keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya adalah berikan kepada yang sosial, yang umum sifatnya. Setelah itu Anda coba bekerja. Kalau memang nggak ada sama sekali, Anda bisa gunakan itu untuk sementara, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadikan misalnya cari kerja, untuk dapat kerja itu boleh dalam keadaan darurat. Nanti setelah mendapatkan yang baik-baik, cukup itu ini keluarkan. Sambil pertambah sedekah, tambah infaknya, keluarkan zakat kalau sudah masuk ke dalamnya. Itu seperti itu akan menutup yang kurang-kurangnya. Walakum ru'usum ma qad salaf. Ya, yang dulu-dulu akan ditutup oleh Allah, sudah selesai semuanya. Yang sekarang akan dibuka. Tapi kalau Anda jadikan andalan itu, maka itu tetap akan menanam perasaan buruk di dalam jiwa kita. Jadi kalau harta kotor itu masuk ke dalam tubuh kita, jadinya begini. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Dia akan beredar dengan darah. Kalau masuk ke telinga jadi daging, dia akan menutup sumber kebaikan. Kalau ke mata, awas. Wa ala absarihim ghishawah, akan menjadi penghalang. Nanti kalau masuk ke dalam tubuh kita, fi qulubihim marad, ada penyakit, maka lengkaplah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau dimakan oleh keluarga, maka jadi bara neraka nantinya. Andanya mungkin merasa biasa, anak-anak mulai sulit diingatkan sholat, mulai sulit baca Al-Quran, mulai sulit menghafal dan sebagainya. Maka saran saya, kita doakan, kemudian kita support, jangan jadi cerita. Siapa teman kita itu? Yang konsultasi kepada kita, doakan, Anda apa support? Makanya persaudarakan. Saya tuh bingung, orang Islam sekarang hidupnya masing-masing, kenapa sih? Kenapa nggak bersaudara? Nabi itu kan mempersaudarakan. Khazraj dengan Aus. Ini saya pengen juga kajian musyawarah, teman-teman cobalah mengenal satu dengan yang lainnya. Terus saling support. Anda punya program apa? Support. Bisnis apa? Endorsein, barangin. Itu kenikmatannya itu terasa. Jangan takut rezeki Anda diambil, nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Jadi semuanya akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Ya, ustadz-ustadz juga demikian tuh, jalan saling bagi, mengajar, melengkapi dan sebagainya. Itu saya sarankan seperti itu. Jadi yang bertanya ini kalau ada kesulitan kita respon, mungkin dititipkan kepada kita, mungkin kita bisa memberikan solusi. Jelas ya? Saya kira itu kita ada 7 menit, saya kira saya jawab yang terakhir ini. Setelah itu kita berdoa dan siap-siap menunaikan salat berjamaah insyaallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair atas kesempatannya. Allah semoga Allah muliakan Anda. Ketika saya masih tinggal di Oman, guru ustadz anak saya yang laki-laki berasal dari Ghana menerangkan bahwa iftitah itu bagian dari kunci dari salat yang akan dimulai. Maka menurut ustadz tersebut surat iftitah, oke, dibaca sebelum takbir. Beliau mazhab ibadi. Oh, pertanyaan apa yang harus dilakukan anak saya, teman-teman yang diajak salat berjamaah ketika ustadznya baca iftitah dahulu sebelum takbir? Tidak ya. Ibadi itu termasuk yang tidak diakui. Saya sudah pernah ke Oman dan saya tahu mazhab di sana apa saja. Ibadi ada, Sunni ada, Syiah juga ada. Di pertengahan yang punya Masjid Biru itu saya sudah pernah kunjungan ke sana. Jadi ibadi termasuk di antara paham yang tidak diakui. Ya, tidak diakui dalam sistem mazhab fikih dalam Islam kekinian yang mainstream. Ya, karena itu menurut saya kembalikan kepada yang Sunni yang sudah diajarkan kepada kita semua. Nah, sumbernya bukan karena ibadi, Sunni atau yang lain, sumbernya itu petunjuk dari Nabi. Hadisnya bagaimana? Ayatnya bagaimana? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah
Ayat yang ke-43, wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian salat. Bagaimana menunaikannya? Maka diikuti dengan mengikuti petunjuk Nabi. Maka turunlah Quran kemudian surah ke-3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, kalau kalian cintai aku, ikuti bagaimana Nabi mengajarkan. Nah, seperti apa Nabi mengajarkan salat? Karena kalau nggak diajarkan, kita nggak bisa meniru. Maka buka hadis Muslim nomor hadis 397, buka Al-Bukhari nomor hadis 711. Dari kisah siapa? Sahabat Abu Hurairah. Siapa yang menunjukkan? Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi. Bagaimana bunyinya dari Nabi? Bunyinya kurang lebih begini. Ya, idza qumta ilas shalah, kalau kamu pengen sempurna salatnya, asbighul wudu, sempurnakan wudu. Wudu sempurna. Wudu dulu. Fastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbir. Setelah takbir diajarkan baca iftitah. Ada 9 jenis doanya. Ada yang pendek, ada. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ada. Ada misalnya yang gabungan, ada yang agak panjang, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada. Ada yang Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu doa. Satu doa. Kalau Anda bacakan lagi, wajjahtu, itu dua doa digabungkan jadi satu. Ya. Ada 9 jenis doa iftitah itu, panjang sekali. Yang panjang, pendek. Kenapa ada pendek, menengah, panjang? Supaya sesuai kondisi. Jadi kalau kita sedang buru-buru di perjalanan, di airport misalnya, atau di stasiun, kita sedang menunggu misalnya kereta atau pesawat sedang tunggu, jangan yang panjang-panjang, yang sedang aja, yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, langsung Al-Fatihah, kan? Atau kita bacakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dah langsung Al-Fatihah. Ya, pendek sekali. Pendek sekali. Ya, jadi begitu kita kemudian bacakan, masuklah Al-Fatihah. Tsumma Fatihatul Kitab, kemudian baca Al-Fatihah. Tsumma ma tayassara minal Quran, kemudian bacakan apa yang paling ringan yang bisa kita bacakan. Surat pilih setelah Al-Fatihah. Tsumma falyarka, setelah itu kemudian kamu ruku. Ya, hatta tatma'inna raqian. Jangan dulu kamu bangun sampai kamu tenang rukunya. Semuanya lengkap. Dijelaskan dari awal, dari wudu sampai salam selesai, dan tidak pernah dijelaskan oleh Nabi baca iftitah sebelum takbir. Ya, iftitah itu tempatnya setelah bertakbir. Takbir baru iftitah. Adapun Anda ingin baca bismillah sebelum takbir, boleh mengambil hadis umum. Apa hadis umumnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus nilai pahalanya. Ustaz, tapi kan Nabi nggak contohkan. Tahu dari mana? Nabi nggak contohkan. Itu bukan nggak dicontohkan, saking jelasnya nggak usah dicontohin lagi. Paham? Pernah Anda lihat Nabi makan apel habis baca bismillah? Pernah Anda lihat Nabi baca pakai pakaian baca bismillah? Tidak ada hadis contohnya. Tapi kalimat umumnya ada. Untuk makan, baca bismillah, makan apa saja. Gak usah dirinci. Jadi semua perbuatan baik itu dalilnya. Jelas ya? Tapi sholatnya dibuka dengan takbir. Baru dimulai hukum sholat itu saat dibuka dengan takbir. Ditutup kemudian dengan salam. Kalau digoda setan, ta'awudz ada. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Makanya ada orang sebelum sholat baca ta'awudz. Ada yang baca An-Nas. Karena dia berdoa minta supaya setan dijauhkan dari pengaruhnya saat sholat. Paham di sini? Baik ya, saya kira seperti itu yang kami terangkan, semoga ada manfaatnya. Kalau apa yang saya sampaikan ada benarnya, itu hanya titipan saja dari Allah untuk diamalkan. Tapi kalau salah, berarti memang mutlak dari kekurangan ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Anda bisa share kembali dengan ustadz-ustadz yang lain, belajar dengan mereka, dan dapatkan nilai-nilai kebaikan yang kiranya bisa menambah wawasan kita semua. Pesan saya, jangan saling mencela, jangan saling merendahkan, belajar yang baik, saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersahabat yang baik. Mungkin itu yang bisa memberikan hidayah dalam hidup kita.